Kita mungkin sebatas itu bisa bantu ya. Baik itu tadi. Dan mungkin kalau untuk seleksi peserta sih tidak, maksudnya kalau seleksi untuk kontes ya ada. Untuk unjuk karya klip kreatif nanti ada seleksinya, kurasinya gitu. Business Connect dan Showcase nanti ada. Tapi untuk kalau mau hadir saja sebagai penonton, pengunjung itu bisa. Itu bebas, hadir, gratis, dan juga pamerannya luas sekali. Bagus-bagus produknya ya seperti tadi, bisa menimbulkan kreativitas kalau melihat yang oke-oke gitu. Jadi silahkan datang aja kalau itu. Berarti untuk khusus ada seminar ya? Ya, ada seminar juga. Seminar yang untuk kontes ini sendiri, untuk kontes rencana bisnis ini sendiri berarti seleksinya bisa dilakukan online dulu begitu ya? Jadi hanya mengirimkan formulir aja. Jadi Jadi online formulir, contoh-contohnya bisa di email semua. Jadi ada di indonesiakreatif.net. Kalau mau info lebih lanjut juga bisa ke konteskreatif@indonesiakreatif.net. Itu emailnya. Itu tadi ya pemirsa ya. Jadi bagi mungkin Pak Astawa dan Pak Astawa bisa menjadi membantu komunikasi ke menginformasikan kepada mahasiswanya ya Bapak ya untuk mengikuti PPKI ini. Dan kalau untuk informasi lebih jelasnya seperti yang Mbak Ulan tadi katakan, bisa diklik di www.indonesiakreatif.net. Sekali lagi di www.indonesiakreatif.net. Berbagai informasi tentang PPKI ada di sana gitu ya, mungkin Mbak. Kalau untuk tadi kontes rencana bisnis sebenarnya yang mirip-mirip juga nih, yang targetnya juga banyak pelajar, mahasiswa atau dewasa muda, itu adalah unjuk karya klip kreatif. Jadi itu akan kita awali dengan lokakarya klip, dengan nanti ada bandnya, ada record label, ada juga dari sutradara video klip yang terkenal. Pembekalan semacam ya, pembekalan itu ada, ya. itu bebas untuk bisa tim dan atau individual untuk daftar. Nah itu kurang lebih misalnya 20 tim. Nah at the end of the workshop, setelah workshopnya itu nanti akan dipilih 5 tim terbaik berdasarkan portofolio karya mereka. Jadi memang yang ikut ini memang sudah harus punya minat dalam klip atau paling tidak menunjukkan portofolio. Oke, saya bisa memang multimedia, desain grafis kayak gitu. Ada batasannya nggak? Dibatasi pesertanya nggak untuk ikut lebih ke lokakarya pelajar ini? Sama mahasiswa dan dewasa muda sih. Tapi ya. Mungkin lebih banyak pelajar dan mahasiswa karena nanti berkelompok yang terpilih membuat video klip untuk band-band indie terkenal. Berarti video klip yang dimaksudkan bukan hanya untuk musik. Untuk kita musik, dalam hal ini sekarang ini musik. Jadi nanti kita akan kolaborasikan dengan band indie. Band betulan gitu. Jadi yang band indie yang sudah punya nama seperti Mocha, White Shoes, Sore itu kan. Moga-moga kita bisa ya. Semoga kita bisa. Mereka muda juga ya Pak Hesti ya. Baik, berarti untuk kontes ini, untuk unjuk karya klip ini sendiri, ikut lokakarya berarti sudah dipersiapkan karyanya sendiri ya, yang jadi memang untuk daftar untuk daftar lokakarya bisa daftar ke klip kreatif @indonesiakreatif.net atau lihat aja di indonesiakreatif.net daftarnya kemana, itu kirimkan portofolio. Jadi kalau di kontesnya ada bisnis, kirim formulir pendaftaran dan rencana bisnisnya. Kalau untuk ikut lokakarya klip kreatif itu daftarnya dengan portofolio CV tapi isinya menunjukkan kemampuan multimedianya dia gitu. Karena harus punya basic dulu. Ini gitu. menarik. Betul sekali. Ya, Jadi ini kreatif talent. Jadi kalau generasi muda ini luar ada biasa gitu ya, luar kesempatan biasa yang sangat penyalurannya. banyak sekarang. Iya, kesempatan jangan sia-siakan ya. Kita harus break lagi nih. Masih ada satu sesi lagi Ibu ya untuk menjelaskan bagaimana Ambassador Connect tadi kita belum ya dan untuk informasi-informasi yang lainnya. Baik pemirsa Bali TV, jangan sia-siakan kesempatan Anda. Kami masih memiliki satu segmen lagi di segmen terakhir nanti bagi Anda yang masih ingin berinteraktif bersama kami, menanyakan lebih jauh lagi, lebih banyak lagi tentang PPKI atau Pekan Produk Kreatif Indonesia ini seperti apa. Tapi jangan kemana-mana dulu, dialog interaktif akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Bali TV, ini sesi terakhir bagi Anda yang ingin menanyakan informasi lebih jauh lagi, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas tadi Anda dengarkan atau Anda simak, silakan Anda masih bisa menghubungi kami di 0361 416663 dan di 0361 416664. Kembali, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI 2011 ini akan nanti dilaksanakan pada bulan Juli, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli 2011 yang bertempat di Jakarta Convention Center. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sangat menarik ya untuk merangsang atau menumbuhkan kreativitas kita. Tidak hanya menutup kemungkinan bagi pelaku bisnis, tapi kita sebagai mahasiswa mungkin atau siswa generasi muda silakan untuk berkreatif di ajang ini ya. Nah, kami tunggu pemirsa. Ada satu lagi ya Bu Hesti ya. Ada namanya Business Connect gitu ya tadi ya, Business Connect. Nah, itu seperti apa kegiatannya? Jadi Business Connect itu kita ingin sebenarnya ada networking ya, jejaring antara pelaku kreatif ya dengan mereka yang nantinya bisa
melakukan pembinaan sebagai klien mereka atau melakukan pendampingan atau baik ataupun investasi investor. Jadi ini yang kita harapkan tadi yang bisa terjadi di PPKI ini. Nah, ini sebenarnya kita akan di sini ada beberapa produk ya. Jadi kita ada yang pertama untuk bidang animasi ya. Animasi ini tentunya didahului nanti dengan Ambassador Connect ya. Jadi kita akan undang tadi 4 ambasador dari 4 negara, 3 negara yang memang berkembang dan akan ada pelaku kreatif dari sana yang tentunya nanti kita dengan para pelaku animasi di sini. Lalu nanti dari situ yang nanti 5 terbaik ya, kita akan berikan kesempatan untuk di Business Connect-nya 5 animator terbaik. Lalu kita ketemukan tentunya di sini dengan calon-calon kliennya ya, atau calon investor, baik itu perusahaan animasi yang sudah berkembang ya, ataupun juga dengan studio-studio animasi, lalu juga dengan TV-TV ya, baik TV swasta maupun TVRI regional juga, sehingga dari sini kita harapkan ada kerjasama lah gitu ya, ada jejaring. Nah, itu yang kita harapkan. Selain animasi terjadi. Bu, mungkin ada juga fashion kerajinan, game interaktif ya, dan digital. Jadi itu yang nanti jadi bidang itu atau segmen itu ya. Silakan Mbak Ulan. Mungkin kalau mau mengenai teknisnya itu ya. Kalau mengenai Connect, jadi kalau untuk detailnya nanti jadi diawali dengan sebenarnya ada spot itu untuk 15 sampai 20 pelaku kreatif. Nah, itu jadi ada meja display di ruangannya itu, mereka bisa memajang karyanya. Nah, tapi yang punya kesempatan presentasi mungkin hanya 5 terbaiknya gitu. Tapi mungkin ada yang belum sempat presentasi tapi karyanya ada dan memang bagus gitu, kita pilih 15 gitu. Nah, jadi ini mereka boleh meng-emailkan ke kita profil perusahaannya atau profil karyanya, nanti kita kurasi 15 terbaik akan ditampilkan di meja display, kemudian 5 terbaik dari itu berhak di Business presentasi. Connect. Presentasinya di depan misalnya nih kalau untuk animasi ya tadi yang Ibu Hesti sudah bilang bisa di depan calon klien atau calon investor gitu. Jadi membuka peluang untuk ekspansi gitu. Nah, kemudian juga kalau misalnya untuk fashion kerajinan atau digital yang startup, mungkin mereka lebih butuh untuk investor dulu dan juga mungkin belum ke klien gitu, karena klien mah mungkin ada gitu, tapi lebih ke investor dan juga mentor bisnis, karena kalau yang masih baru-baru itu yang sangat dibutuhkan berdasarkan diskusi kita dengan pelaku kreatif adalah pendampingan bagaimana supaya bisa lebih sukses gitu. Ya berarti teknis pendaftarannya itu sebelum waktu ini ya, sebelum PPKI di akhir Mei ya. Akhir Mei. Akhir Mei itu lihat aja detailnya sih ada di indonesiakreatif.net atau kalau ada yang punya Twitter di Twitter @idekreatif, jadi India Delta Kreatif, itu bisa mention kita juga, nanti insya Allah akan dibalas. Nah, selain itu, selain Business Connect ini, kalau yang kayaknya nggak termasuk nih, bukan animasi, bukan tapi desain atau yang lain, bisa juga semua karyanya bisa diupload di website kita di portal indonesiakreatif.net, itu di showcase-nya, di bagian showcase. Nanti yang terbaik yang kita pilih itu bisa menampilkan karyanya di zona Indonesia Kreatif. Oh, zona Indonesia Kreatif ada. Nah, itu open space dan pengunjung juga sangat banyak, biasanya sih ribuan, mungkin bisa belasan ribu gitu yang itu hadir. disaring juga ada berapa itu disaring. Jadi tapi banyak sekali karena maksudnya kan ini memberikan inspirasi kepada yang juga, hadir gitu ya. dan di sana juga bisa berdiskusi ya, bisa dengan kita juga akan hadirkan para expert-expertnya juga, inspirator ya, pelaku-pelaku kreatif yang sudah berhasil. Kalau mereka sudah ditampilkan di situ, jadi kita juga mengundang misalnya dari Bali Creative Community atau komunitas lain atau expert lain untuk memberi komentar kepada orang-orang yang memang sudah karyanya ditampilkan. Jadi mereka bisa, kalau misalnya di online kan hanya ketik-ketik aja, kalau ini bisa diskusi langsung gimana nih supaya produknya lebih bagus lagi, bernilai bisnis. Oh, berarti semacam presentasi juga begitu ya? Informal ya. Jadi nanti ada istilahnya ada kurator keliling expert yang memang mendatangi satu-satu yang terpilih jadi display. Berarti yang di display itu seperti yang Mbak Ulan tadi katakan itu di tempat yang outdoor, yang maksudnya yang tidak open space ya. Yang bukan tidak ruangan tertutup. Tapi misalnya di main lobby area atau yang area yang lebih besar lah. Jadi pengunjungnya memang lebih lalu lalang, jauh lebih banyak aksesnya juga. Jadi sebenarnya bukan outdoor ya, tetap di GCC, tetapi di
di area bentuknya yang itu jauh lebih- island, jadi terbuka gitu, jadi tidak Bukan ruang sekat atau ruang but-but Bukan sekat yang atau- memang waktu apa namanya tempat jadi khusus lebih, untuk yang iya. bukan ruang kelas Tidak lah, terlalu- gitu. iya, Tapi gitu. auditori, lobby besarnya gitu. Jadi setiap orang juga bisa melihat gitu ya apa Iya. yang ditampilkan untuk itu ya. Baik, Bapak Ayib, nih mendengar kegiatan-kegiatan seperti ini, gimana nih Pak sebagai komunitas nih untuk mendorong komunitas Melibatkan pelaku, menyebarluaskan iya melibatkan juga nih. secara langsung nih Pak untuk ikut di PPKI Informasi ke ini. pelaku kreatif Ya, 2011. semestinya dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya kesempatan emas ini, karena kalau ibaratnya kita sehari-harinya itu mendalami, menekuni ya. Nah, harus kalau jagoan silat itu latihan terus harus Tapi nggak bertanding. kapan bertandingnya gitu. Ini sebetulnya arenanya gitu. Ajangnya untuk Ya. Ajang untuk betul untuk bertanding unjuk karya tadi, unjuk karya apa yang sudah kita kreativitas. pelajari, apa kita sudah lakukan itu ditampilkan begitu ya. Baik. Terutama untuk kreator muda ya. Iya, Nah, ini betul. generasi-generasi muda harus dipacu lebih jauh lagi begitu untuk berkreativitas ya. Terakhir nih Bu Hesti, ada yang ingin disampaikan lagi untuk masalah PPKI ini sendiri kepada pemirsa, karena kita juga sudah di penghujung acara ya. Oke. Silakan Bu Jadi Hesti. saya rasa tadi Bali memang gudangnya pelaku kreatif ya, orang-orang kreatif. Silahkan memanfaatkan ya apa yang ada di Pekan Produk Kreatif Indonesia ini ya, karena di situ baik itu mengikuti Kontes, pameran, bisnis lalu juga ada gelar budaya kreatif dan juga kontes tadi ada kontes rencana bisnis, unjuk klip kreatif ya, dan juga showcase ya, saya rasa ini juga sangat menarik sekali. menarik dan juga Business Connect ya. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, itu tadi ya Bu Hesti. Ya, terakhir Mbak Bulan, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kalau saya sih semua informasi yang tadi mungkin ada yang lewat baru di tengah-tengah gitu di indonesiakreatif.net itu lengkap. Kemudian juga di Twitter @ID Kreatif. Jadi India Delta Kreatif. Iya, Ditunggu pendaftarannya untuk teman-teman pelajar, mahasiswa, buat Bapak Ibu yang menonton mungkin bisa juga langsung informasikan ke anak-anaknya atau ke keponakan, pokoknya ke semuanya. Betul, Kita ke tunggu semuanya. partisipasinya karena pemenang kita tahun lalu yang kontes itu dari Bali. Dari Jadi Bali. kita menunggu banyak talenta Mudah-mudahan kreatif. tahun ini dari Bali juga ya Pak Ayub ya. Itu yang kita harapkan. mudah-mudahan. Ya Pak Ayub, terakhir ada yang ingin sampaikan lagi? Silakan. Ya, saya kira sih ke depan barangkali acara besar ini supaya tidak selalu ada di Tidak hanya di Jakarta ya. Betul, nah Kita itu. juga di Bali barangkali perlu menjadi Tuan rumah lah representasi istilahnya. paling tidak untuk bagian timur ini ya, yang mewakili daerah lain di seputar Bali gitu ya. Ya, itu tadi. wacananya Idenya, sudah Ibu, ada. ya. Wacananya sudah ada. Moga-moga Jadi bisa kita memang direalisasikan. 2012 tuh kita ingin juga mengadakan Pekan Produk Kreatif Daerah. Jadi ini mungkin nanti kita Bisa mulai di berjalan. pusat-pusat kota kreatif ya. Saya rasa ini Bali termasuk. Iya. Jadi mudah-mudahan itu bisa Iya, diwujudkan. tenang Ya. Bapak ya, nanti tinggal menunggu konfirmasi aja. Kalau hasil lebih lanjut. Iya, itu tadi terima kasih Bu Hesti sudah hadir di Studio Bali TV, Mbak Bulan, Pak Ayub sudah Sama-sama, berbagi Mbak bersama Asri. kami. Terima Mudah-mudahan kasih. acaranya nanti bulan Juli nanti sukses ya Mbak ya. Ibu Terima juga. kasih. Baik. Pemirsa Bali TV, itu tadi perbincangan kita tentang Pekan Produk Kreatif Indonesia PPKI 2011. Sekali lagi kami informasikan dan kami undang pemirsa Bali TV dari berbagai lapisan masyarakat untuk hadir, daftar segera gitu ya. Daftar segera dan ikuti PPKI ini, Pekan Produk Kreatif Indonesia 2011 yang nanti akan diselenggarakan dari tanggal 6 sampai 10 Juli 2011 di Jakarta Convention Center. Akhirnya saya Ari Hartini dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat.